Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Ramadhani dari Prodi Akuntansi Universitas Yarsi dengan NPM 121-2020-045. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai uji autokorelasi. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Nah, bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama menggunakan Durbin-Watson, ketentuannya itu DU kurang dari DW kurang dari 4 dikurang DU. Lalu yang kedua menggunakan tram test, ketentuannya jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka terjadi autokorelasi. Lalu jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi autokorelasi. Nah, selanjutnya kita langsung ke aplikasi SPSS. Jadi setelah membuka aplikasi SPSS, kita bisa langsung klik file, lalu open data. Lalu kita cari data yang ingin kita gunakan. Files of type kita ganti terlebih dahulu menjadi Excel. Lalu pilih yang data sekunder, lalu klik open. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu datanya sudah muncul. Lalu kita ke variable view. Desimalnya kita ubah menjadi 0. Lalu kembali lagi ke data view. Nah, di sini pertama saya ingin menguji autokorelasi menggunakan Durbin-Watson. Nah, langkah pertama itu klik analyze, lalu pilih regression, lalu pilih linear. Lalu keuntungannya kita pindahkan ke dependent, aset dan harga saham kita pindahkan ke independen. Lalu setelah itu kita klik statistik. Nah, di statistik ini di bagian residual kita klik yang Durbin-Watson, lalu klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu outputnya sudah muncul. Kita bisa lihat di bagian model summary, kita lihat di kolom Durbin-Watson. Nah, Durbin-Watson ini sebesar 1,870. Nah, untuk menguji autokorelasi menggunakan Durbin-Watson itu ketentuannya DU kurang dari DW kurang dari 4 dikurang DU. Nah, untuk mengetahui DU-nya kita lihat di tabel Durbin-Watson. Nah, di sini ini tabel Durbin-Watson. N itu adalah jumlah data. Kita lihat tadi jumlah data yang kita gunakan itu ada 10. Maka kita fokus di bagian jumlah data yang 10. Dan kita menggunakan K sama dengan 2. Nah, lalu kita lihat di baris 10, DL-nya atau lower-nya itu sebesar 0,6972 dan DU atau upper-nya itu sebesar 1,6413. Nah, selanjutnya kita ke Excel. Jadi, ketentuannya untuk Durbin-Watson itu adalah DU kurang dari DW kurang dari 4 dikurang DU.
Nah, diketahuinya tadi itu DU sebesar DU-nya itu sebesar 1,6413. Lalu untuk DW sebesar 1,870. Nah, diketahui 4 dikurang DU yaitu 2,3587. Lalu kita tulis di sini DU sebesar 1,6413 kurang dari 1,870 kurang dari 2,3587. Nah, kita bisa lihat di sini 1,6413 itu kurang dari 1,870 dan 1,870 kurang dari 2,3587. Jadi, data tersebut terbebas dari autokorelasi karena sudah memenuhi ketentuan Durbin Watson. Lalu selanjutnya, saya akan menguji autokorelasi menggunakan run test. Yang pertama itu kita klik Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, lalu pilih Legacy Dialogs, lalu pilih yang Run. Nah, di sini Unstandardized-nya itu kita pindahkan ke Test Variable List, lalu kita klik OK. Nah, di sini outputnya sudah muncul. Lalu kita lihat di kolom run test, lalu kita lihat di bagian signifikannya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, ketentuannya itu jika signifikannya kurang dari 0,05 maka terjadi autokorelasi. Nah, jika lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi. Nah, kita lihat signifikan dari data ini yaitu sebesar 1,0. Nah, 1,0 itu lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya itu data ini tidak terjadi autokorelasi karena signifikannya lebih besar dari 0,05. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.